Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Salam sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang 7 berkat bahagia yang akan diterima oleh orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di surga untuk hari ini Bapak, Engkau sudah pertemukan kami kembali dengan pendengar YouTube pada hari ini di channel ini Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan kiranya memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami sampaikan itu semua bersumber daripada Tuhan. Berkati para pendengar YouTube supaya mereka boleh dicelikan mata rohani mereka boleh ya Tuhan mendengarkan sabda-Mu dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca nas firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Matius 24 ayat 13. Berkata demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, puji Tuhan. Kita tahu bahwa di masa-masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak orang mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman yang akan segera datang, dan ini adalah kedatangan Yesus kedua, salah satu tanda kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kita memang percaya, orang percaya akan percaya bahwa ini adalah salah satu tanda akan kedatangan Yesus kedua kali. Tapi kita sebagai orang percaya jangan pernah percaya bahwa ada orang yang mengatakan kedatangan Yesus sudah dekat. Dia mungkin 2 atau 3 tahun lagi, tahun 2030 dia akan datang. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa tak seorang pun yang tahu kapan dia datang. Sehari dan saatnya tidak ada satu orang pun yang tahu. Jadi jangan pernah menangkap atau jangan pernah mengaminkan bahwa ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan, dia mendapatkan suara dari Tuhan dan menyampaikan kepada kita bahwa tahun 2030 adalah tahun di mana kedatangan Yesus kedua kali. Itu tidak benar sesuai dengan firman Tuhan katakan. Nah, ketika menjelang akhir zaman ini, ketika Yesus akan datang kedua kali, iblis juga tidak tinggal diam. Melalui antikris dan juga Mesias dan nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu, mereka akan semakin gencar untuk menyesatkan, untuk membuat umat-umat Tuhan menjadi menyangkali iman percayanya. Di sini saya mencatat ada 2 hal yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya supaya orang percaya itu undur daripada Tuhan dan menyangkali imannya kepada Yesus Kristus. Yang pertama yang saya catat di sini adalah penganiayaan. Penganiayaan itu adalah hal yang akan dialami oleh orang-orang percaya di akhir zaman ini. Mereka akan ditangkap, disiksa, dibunuh, bahkan akan tiba saatnya, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16, akan tiba saatnya orang percaya akan mengalami hal semuanya itu. Dan orang yang membunuh atau menganiaya orang percaya itu akan menganggap bahwa mereka sedang beribadah kepada Allah mereka. Nah, jadi mereka akan merasa benar bahwa orang-orang Kristen akan dibunuh, akan disiksa seperti yang mereka terima dari Allah mereka. Jadi orang-orang percaya akan mengalami aniaya. Tuhan Yesus mengatakan aniaya yang orang percaya alami di menjelang akhir zaman itu adalah siksaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu Tuhan Yesus katakan. Makanya ketika antikris itu datang di dalam Wahyu 13 ayat 1, binatang yang keluar dari laut itu berbicara tentang antikris yang akan keluar, yang akan datang ke dunia ini. Dia akan memaksa umat Tuhan untuk menyembah dia, menganggap dia sebagai Tuhan. Dan itulah tugas orang percaya, harus tahu bahwa dia harus tetap bertahan sampai kesudahannya. Dia harus tetap tidak mau menyangkali iman percayanya kepada Yesus Kristus. Walau apapun yang terjadi, dia harus tetap untuk mau menyatakan imannya, percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang
Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa mengikut Tuhan itu adalah hal yang enak, hal yang nyaman. Mengikut Tuhan Yesus kita katakan akan mendapatkan berkat yang luar biasa, mendapatkan berkat jasmani, baik itu jabatan, baik itu kekayaan, baik itu apapun itu. Jangan pernah untuk menganggap itu semuanya adalah bonus. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memberkati orang lain. Memang benar, tetapi itu bukan fokus kita. Tetapi fokus kita adalah bagaimana untuk tetap di dalam Tuhan Yesus sampai pada kesudahannya. Yang kedua yang saya catat di sini, yang orang Kristen atau orang percaya bisa menyangkali imannya adalah karena adanya penyesatan yang dilakukan oleh antikris. Antikris tadi berbicara di dalam Wahyu 13 ayat 1, binatang yang keluar dari laut, dalam laut, itu berbicara tentang antikris yang keluar, dan dia akan mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda yang sungguh luar biasa, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Dan untuk meyakinkan orang-orang percaya, antikris ini akan memakai nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, guru-guru palsu. Makanya di dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-11 diceritakan tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu berbicara tentang mesias-mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, dan nabi-nabi palsu. Mereka akan menjadi utusan daripada antikris untuk menyesatkan orang percaya, menyatakan bahwa ini loh yang harus diikuti, ini loh Tuhan itu. Dan mereka akan memakai nama Tuhan, mereka akan memakai nama Yesus. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka membuat mujizat, orang akan terlihat terpana, terpesona melihat fenomena-fenomena, tanda-tanda ajaib yang mereka lakukan. Dan dicatat di sini bahwa tanda-tanda dahsyat yang mereka lakukan, dia bisa menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang, sehingga banyak orang-orang percaya juga diyakinkan bahwa mereka itu sungguh-sungguh adalah dipakai Tuhan luar biasa. Jadi makanya Yohanes menyampaikan kepada jemaatnya dan kita semua di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, jangan percaya kepada setiap roh. Jangan percaya kepada setiap pemberitaan firman Tuhan yang menyampaikan bahwa dia disampaikan oleh roh supaya melakukan ini, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah disampaikan oleh Tuhan mengenai hal tersebut. Tuhan berkata kepadaku, itu yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah untuk percaya, tetapi kata Yohanes, ujilah segala sesuatu. Ujilah roh-roh itu, apakah itu berasal daripada Allah atau bukan. Itu harus kita uji agar supaya kita yakin. Bagaimana mengujinya? Nah, bagaimana mengujinya? Kita bisa nanti lihat. Saya sudah buat videonya, 4 langkah menguji roh. 4 langkah menguji roh. Itu sudah saya buat videonya, supaya sahabat yang dikasihi Tuhan bisa mengerti bagaimana menguji roh. Jangan kita percaya pada ilham roh yang dinyatakan seorang pengkhotbah bahwa dia disuruh oleh Tuhan untuk lakukan ini, untuk lakukan itu. Sesungguhnya dia tidak pernah diperintah oleh Tuhan. Dia hanya mengada-ngada. Apalagi ada saat ini ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa dia disampaikan ilham roh bahwa akan ada kedatangan Yesus kedua kali di tahun 2030. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangannya. Amin. Nah, jadi kita harus lihat kedua hal inilah, bahwa penganiayaan dan juga penyesatan itu akan kita alami. Dan kedua hal ini kalau kita bisa lewati dengan baik dan kita tetap tidak menyangkal iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai pada kesudahannya, kita akan mendapatkan yang namanya 7 kebahagiaan. 7 kebahagiaan bagi orang-orang ini. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang membaca dan mendengar dan menuruti kitab Wahyu. Orang yang membaca, mendengar, dan menuruti kitab Wahyu.
Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yang kedua adalah orang yang berbahagia, orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang mempertahankan imannya sampai dia mati. Itu adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Istilah kerennya itu martir. Nah, dia disuruh menyembah antikris, dia tidak mau, dan dia tetap menyangkali untuk tidak menyembah antikris, tetapi dia tetap kepada Yesus Kristus. Dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan sampai akhir hayatnya dia tetap percaya kepada Tuhan. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih-jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang ketiga, orang yang disebut bahagia adalah orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu menjaga kehidupannya, selalu hidup kudus di hadapan Tuhan, menjaga kehidupannya untuk tidak melakukan dosa, minta ampun kepada dosa, kepada Tuhan. Ketika dia berbuat dosa yang tidak sengaja, yang tidak disadarinya, dia minta ampun kepada Tuhan. Wahyu 16 ayat 15 katakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya ini berbicara tentang kekudusan. Nah, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini firman Tuhan katakan. Nah, yang keempat adalah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kalau kita bisa ilustrasikan, kalau kita diundang oleh seorang pejabat atau katakanlah seorang yang namanya gubernur, kita untuk perjamuan, mungkin untuk hajatan anaknya yang menikah, ya kita pasti sangat berbahagia sekali. Kita beruntung, merasa beruntung kita diundang oleh orang yang terkenal, orang yang dihormati. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kita berbahagia sampai-sampai kita akan mengatakan kepada orang, "Ya, aku diundang loh oleh gubernur A." Nah, kalau orang dunia saja yang memiliki jabatan mengundang kita, kita sangat berbahagia. Apalagi orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba itu yang mengundang adalah Yesus Kristus sendiri kepada kita. Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yang kelima adalah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama, ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Yesus sudah bangkit melawan kematiannya, dan dia adalah yang sulung dari kebangkitan. Dia adalah yang pertama-tama bangkit, dan kita juga akan bangkit. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika dia mati, rohnya akan bangkit. Dan ketika kita mengalami kebangkitan yang pertama, maka kematian yang kedua itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Lain halnya orang yang tidak percaya kepada Yesus, ketika dia mati, maka dia tidak akan mengalami kebangkitan yang pertama, dan dia akan langsung menghadapi kematian yang kedua, yaitu kematian dan di dalam kekekalan. Wahyu 20 ayat 6 dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan yang keenam, orang berbahagia adalah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yang ketujuh, yaitu orang yang membasuh jubahnya sehingga memperoleh hak atas pohon kehidupan. Seperti kita ketahui di dalam kitab Kejadian, bahwa ketika Adam dan Hawa berlakukan dosa, maka Tuhan melarang mereka tetap tinggal di dalam Taman Eden, takut nantinya Adam dan Hawa akan menjamah atau mengambil pohon kehidupan itu, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Nah,
Orang percaya pada saat ini, ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh hak itu lagi, hak untuk mendapatkan pohon kehidupan yang hilang ketika Adam dan Hawa berdosa di hadapan Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus dan kita sudah masuk ke dalam Taman Eden itu kembali, dan kita akan mendapatkan yang namanya pohon kehidupan. Inilah 7 hal kebahagiaan yang akan diperoleh orang-orang yang bertahan pada kesudahannya. Apapun masalah kita pada saat ini, jangan pernah undur daripada Tuhan. Jangan pernah goyah iman kita, percaya kita. Tetaplah kuat, tetaplah jalankan apa yang menjadi bagian kita dalam saat ini untuk melayani Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, pada saatnya itu tidak akan menjadi sia-sia. Kita akan mendapatkan 7 hal ini, 7 hal kebahagiaan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah ingatkan kami kembali ya Bapa, untuk kami tetap setia dan mau bertahan sampai pada kesudahan waktu zaman ini ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa tetap bertahan sampai pada kesudahan. Biarlah Tuhan kiranya akan menyertai kami sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Sampai kesudahan akhir zaman ini, Engkau memberkati firman-Mu dan Engkau memberkati juga para pendengar YouTube. Biarlah mereka juga ya Tuhan bisa mempertahankan iman percaya mereka, agar supaya mereka tidak undur daripada-Mu dan menyangkali iman percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami semua kuat untuk menghadapi keadaan-keadaan akhir zaman ini yang semakin tidak enak ini Tuhan, tetapi kami bisa mengalami sukacita, damai sejahtera ini pada Tuhan. Kami tetap ya Tuhan mau mengiring Engkau, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan YouTube ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mengakhiri renungan hari ini. Kiranya ini bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap setia sampai akhir hayat kita, supaya kita tetap mengiring Tuhan. Dan nantikan kiranya renungan harian yang lainnya nanti, supaya kita bisa tetap menanti-nantikannya. Kita bisa mensubscribe dan mencet tombol agar supaya nantinya ada notifikasi yang akan disampaikan kepada sahabat dikasih Tuhan ketika saya mengupload atau mengirim video terbaru dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom chat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.